Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada pertanyaan dari brosur Ustaz di halaman 4. Waradat rohal muslimina summaktaraba min musailimata fa'aradu alaihi nisfa warruju'a ilal haqqi faja'ala syaitanu musailimata yuwalli unuqahu la yakbalu minhu syai'a wa kullama arada musailimatu yuqaribu minal amri sarafahu anhu syaitanuhu. Dan bergantilah situasi dan kaum muslimin menguasai keadaan. Kemudian Khalid bin Walid mendekati Musailimah, menawarkan kepadanya separuh bumi Yamamah dan kembali kepada kebenaran. Lalu syaitannya Musailimah menggelengkan lehernya, tidak mau menerima apapun darinya. Setiap kali Musailimah ingin menerima tawaran Khalid, maka syaitannya Musailimah memalingkannya. Yang ditanyakan, apa dan siapakah yang dimaksud syaitannya Musailimah itu, Ustaz? Syaitannya itu yang membisiki jahat itu. Manusia itu kata Nabi setiap saat dibisiki dua bisikan. Yang satu bisikan malaikat, yang satu bisikan setan. Bisikan malaikat itu yang selalu membisik manusia ke arah baik, ke arah kebaikan. Sedang setan itu membisik-bisik manusia ke arah kejahatan. Nah, setannya Musailimah tadi maksudnya setiap akan melakukan suatu perbuatan yang baik, akan kembali kepada yang benar, bisikan setan dalam hatinya muncul. Maka tidak jadi, maka dia menggeleng-gelengkan kepala, tanda tidak setuju dengan tawaran Khalid tadi. Ya, dari setan, dari bisikan hawa nafsunya. Yang mengaku seorang nabi masa ditawari gitulah, dibesarkan hatinya oleh setan, jangan mau. Itu jadi maksudnya setan yang Musailimah itu bisikan-bisikan jelek yang muncul di dalam hatinya setiap akan berbuat kebenaran. Kita pun juga begitu toh, selalu dibisiki setan. Apalagi kalau saudara mau infak, mau zakat gitu. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'muruna bil fahsya. Jadi kalau kita akan judi ya, misalnya akan SMS, nanti dapat hadiah mobil, walaupun SMS 2.000 per SMS untuk dapat hadiah itu 2.000. Ya, setan membisik, siapa tahu nanti dapat mobil 2.000, walaupun sekarang 2.000 sudah tidak dapat, besok ada lagi, siapa tahu dapat. Nah, itu terus sehingga tidak berhenti. Tapi kalau mau membayar, mau infak, memasukkan ke kota infak itu yang terbayang bukan siapa tahu nanti dapat untung, dapat enggak. Ya, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu membisik-bisikkan dalam hatimu kefakiran. Artinya kalau kamu keluarkan infak, kamu keluarkan zakat, terbayang kebutuhannya. Ya. Wah, bukan besok untuk ini apa, untuk ini. Nah, sehingga seolah-olah kalau kamu keluarkan infak, keluarkan zakat tidak akan mencukupi, atau kebutuhan hidupmu akan kurang, jadi fakir, tidak terpenuhi. Maka itu enggak jadi. Tapi kalau orang mau judi berangkat, bayangannya besar. Sudah berarti contohkan kan, kemarin dah kalah 100.000, sekarang ada judi lagi, ikut lagi, tidak teringat, saya sudah kemarin kalah 100.000, mestinya untuk beli beras istri saya kalah, tidak bisa beli beras kemarin. Sekarang punya uang lagi, berangkat lagi, tidak teringat kekalahannya, tapi tujuannya menebus kekalahan kemarin. Jadi saya baru kalah 100.000, nanti baru menang 1 juta, itu udah berarti udah untung 900 ya, itu kan? Terus itu akan begitu terus. Tapi kalau mau keluarkan infak, keluarkan zakat, terbayang kebutuhannya tidak tercukupi. Ya, nah itulah, maka itu menggagalkan
mau kemauan untuk infak, menggagalkan kemauan untuk zakat, menggagalkan untuk kemauan datang ke pengajian, itu bisikan setan. Bisikan setan. Kalau akan berangkat ngaji itu juga lain. Ya, berangkat ngaji cukup segera-segera biar tidak terlambat itu enggak. Tapi kalau dapat utangan, ya, saudara masukkan utang ke bank yang dicairkan. Besok pagi, ya, pengikatan jam 8 pagi. Kita berangkat, walaupun kepalanya katanya pusing, nih arep itu duit mari, ya, datang. Ya, walaupun nanti dengan apa itu, di kepalanya ditempeli tensoplas apa koyo apa itu berangkat. Tapi kalau jadwal ngaji pusing sedikit saja, setannya membisikkan. Oh, pusing itu nanti kalau di sana kamu kumat gimana? Kalau kambuh gimana? Nah, sih kan orang sakit kan boleh tidak. Wong puasa aja sakit boleh tidak puasa, apalagi cuma ngaji. Nah, dipikir-pikir akhirnya nggak berangkat. Itu tidak berangkat ngaji, tapi ketika ada telepon, ya, disuruh datang ada ini hadiah apa, dapat uang apa, berangkat lagi, pusingnya hilang. Nah, itulah maka setan itu selalu membisikkan, menggagalkan untuk berbuat baik. Apalagi Brosur halaman 2 disebutkan bahwa Al-Barra' bin Ma'mur jika melihat peperangan bergejolak, semangatnya terbakar, dirinya bergetar hebat, lalu ia duduk di atas punggung kendaraannya hingga terkencing-kencing dalam celananya. Kemudian ia menyerang laksana singa. Dan kaum Bani Hanifah pada waktu itu berperang luar biasa. Para sahabat saling berpesan satu dengan lainnya dan saling berkata, "Wahai penghafal surat Al-Baqarah, hari ini sihir akan hancur." Adapun Tsabit bin Qais telah mengubur kedua kakinya ke dalam lubang hingga pertengahan kedua betisnya sambil membawa panji ansor setelah memakai minyak wangi dan kain kafan. Dia tetap tegar di tempat itu hingga akhirnya terbunuh di tempat tersebut. Yang ditanyakan, Al-Barra' bin Ma'mur jika melihat peperangan karena semangatnya kok bisa terkencing-kencing. Kalau pada waktu sholat ini bagaimana, Ustaz? Itu pada waktu perang bukan sholat. Udah. Kalau terkencing-kencing kamu kan kalau ketakutan. Ya. Semangat membara untuk perang sampai gitu. Kalau kamu ngoplok terkencing-kencing kalau ketakutan, ya kan? Baru di demo nih ngoprok udah. Takut. Lain itu karena semangat perang. Dia tidak ada takut sama sekali untuk perang. Karena semboyannya Aish Kariman au Mujtahidan. Saya hidup mulia. Agama kami tidak dihinakan. Kami sebagai orang Muslim, ya, Allah mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Maka direndahkan. Dia akan membela agamanya ini sekalipun harus mati, mengorbankan nyawanya. Tidak ada rasa takut itu. Jadi apapun kalau agama dihinakan, dihadapi. Walaupun risikonya mati. Mati bukan suatu hal, karena tidak mati dalam peperangan, manusia itu juga akan mati sebab lain. Apa kalau saudara tidak perang misalnya akan hidup terus? Ya, akan mati. Di para sahabat dulu kalau ada peperangan begitu melawan orang kafir yang sengaja untuk menghalangi dakwah, sengaja untuk merusak, sengaja untuk meremehkan umat Islam, sengaja untuk menghinakan Allah dan Rasulnya, ini kesempatan surga dibuka. Maka dia tidak ada rasa takut, justru digunakan kesempatan sebaik-baiknya supaya saya dapat menemukan syahid di situ, ya, masuk surga nanti. Nah, tapi kalau saya tidak mati dalam peperangan begini, bisa juga saya nanti mati di tempat tidur, bisa juga mati saya sedang apa makan, mati sedang apa, itu belum tentu jaminan. Tapi kalau mati di dalam perang membela agama Allah, jaminannya surga. Jadi sahabat-sahabat itu sadar betul dan yakin betul kepada kehidupan akhirat. Bahwa kehidupan akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal.
Kalau kehidupan dunia ini sekalipun dilimpahi dengan suatu kenikmatan yang apapun dimiliki, sadar itu mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Ya. Maka orang yang imannya kuat pada Allah tidak mau menikmati kesenangan yang menipu ini, tapi mengharapkan kesenangan yang sesungguhnya, walaupun jalannya harus lewat perang. Nah, itu lain ya. Gemetarnya itu gemetar serak menyerang musuh. Nah, kalau kita gemetar kan gemetar mau lari. Kadang-kadang tidak hanya kencing aja sampai metu ngarep buri kadang-kadang. Saking takutnya gitu loh. Apalagi? Masih pada halaman 2. Para sahabat saling berpesan satu dengan lainnya dan saling berkata, "Wahai penghafal surat Al-Baqarah, hari ini sihir akan hancur." Ini mohon dijelaskan. Ya iya kan, jatuh itu Pak. Ya kan? Yang penghafal surat Al-Baqarah itu dari Alif Lam Mim sampai terakhir, sampai ayat terakhir itu. Itu banyak lengkap kan isinya, mengandung kemusyrikan juga, ya, mengandung tentang sihir juga, mengandung ajaran-ajaran tauhid yang lengkap itu surat Al-Baqarah itu. Nah ini akan dihancurkan sihir itu. Nah maka itulah dalam hal ini menunjukkan bahwa datangnya suatu kebenaran ya akan menghancurkan termasuk sihir. Hari ini sihir akan hancur. Ya, adapun Sa'id bin Qais mengubur kedua kakinya, siap untuk menghadapi perang. Kan itu diterangkan di atas tadi bahwa pada waktu ini perang yang dilakukan oleh Bani Hanifah itu luar biasa, perang campuh yang sangat luar biasa. Ibaratnya musuh itu selalu berhadapan, kesana ketemu musuh, kesini ketemu musuh. Nah, walaupun ini saya harus siap menghadapi, ya, membawa panji-panjinya tadi, apapun yang terjadi. Dan untuk menghancurkan kemusyrikan tadi. Nah, sehingga menunjukkan kekuatan tauhidnya, siap menghadapi tantangan walaupun risikonya mati. Jadi sama-sama kencing bayi itu laki perempuan lain. Bayi perempuan itu baru keluar kencingnya sudah najis. Kalau bayi laki-laki selama dia belum makan atau minum apapun kecuali ASI, itu kencingnya tidak najis.